Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kembali pada minggu ini kita dapat beribadah bersama. Secara khusus pada minggu ini bertepatan dengan peringatan turunnya Roh Kudus, yaitu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk menikmati ibadah, memuji Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita juga dapat mempersiapkan ucapan syukur kita melalui persepuluhan dan persembahan yang dapat Bapak Ibu Saudara berikan melalui rekening gereja, diantar ke gereja maupun menghubungi pelayan yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkannya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama bersaat teduh mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kita di dalam penyembahan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita angkat pujian Allah Roh Kudus.
pikiran kami supaya mata kami tertuju kepadamu. Hati kami siap Bapa untuk datang menyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk setiap perlindungan-Mu. Bapa, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami serahkan Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Masih ada sukacita? Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kembali bersukacita. Kita akan menaikkan pujian Roh Kudus tercurah. Urapannya yang ajaib.
Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah lagu, Roh Kudus hadir di sini. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hati kami berlimpah dengan syukur ya Bapa, oleh karena sampai hari ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami dari setiap persoalan, permasalahan, dan kerumitan yang kami hadapi. Bapa, di minggu ini kami rindu dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan,
Biarkanlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami benar-benar membimbing kami, mengarahkan kami, memenuhi kami semuanya, agar sabda kebenaran-Mu dapat kami terima. Sabda kebenaran-Mu dapat mengubah setiap hati kami. Berfirmanlah Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Bapa. Berkata-kata lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat memperingati hari pencurahan Roh Kudus, atau orang menyebutnya hari Pentakosta. Beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu ada terjadi polemik ataupun terjadi perdebatan antara orang-orang Pantekosta dengan orang-orang Injili maupun orang-orang Reform mengenai tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, sebab dari kalangan gereja tertentu sedang membuat tema global mereka selama program pelayanannya dengan judul Pentakosta ketiga. Tetapi saya mau menegaskan, bagi orang baptis tidak ada Pentakosta kedua, bagi orang baptis tidak ada Pentakosta ketiga. Sebab hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali selama zaman ini, yaitu terjadi ketika para murid-murid menunggu janji yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, "Janganlah engkau meninggalkan Yerusalem," agar para murid-murid tetap berada di Yerusalem menanti, menunggu ataupun bersiap menerima janji kedatangan Roh Kudus, janji pencurahan Roh Kudus. Jadi bagi orang baptis tidak ada Pentakosta kedua, tidak ada Pentakosta ketiga. Terserah bagai denominasi lain mau menganggap itu ada ataupun tidak ada. Tetapi saya mau menegaskan, pencurahan Roh Kudus hanya terjadi satu kali di dalam sejarah umat ini dan sepanjang zaman ini. Yang harus kita pahami adalah, apakah kita sudah hidup di dalam Roh Kudus? Apakah kita sudah benar-benar dipimpin, dituntun, atau dibimbing oleh Roh Kudus? Persoalannya begini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang percaya ataupun ada banyak orang pergi ke gereja atau ada banyak orang ber-KTP Kristen, tetapi Roh Kudus tidak ada di dalam hidup mereka. Roh Kudus jauh dari hidup mereka. Roh Kudus tidak terlibat di dalam kerohanian mereka. Oleh sebab itu Paulus menekankan agar setiap orang percaya hidup dibimbing, dituntun, dan hidup sesuai dengan Roh Kudus. Nah, kita mau belajar betapa penting Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Betapa penting Roh Kudus ini hidup di dalam kehidupan kita. Saya sedikit tidak terima dengan tanggapan-tanggapan para orang lain yang mengatakan bahwa orang baptis itu jauh dari Roh Kudus. Orang baptis itu tidak percaya kepada Roh Kudus. Tetapi hari ini saya mau menegaskan bahwa setiap umat percaya dan orang baptis, orang Injili adalah percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Nah, kita mau belajar pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Roma 8. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Menarik sekali saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di mana Paulus membandingkan antara hukum Taurat dengan Roh Kudus. Hukum Taurat memang ketetapan ataupun hukum yang harus diterima oleh umat Israel dan setiap umat percaya. Namun Roh Kudus itu mengikat dan memperjelas manusia itu hidup di bawah standar kebenaran Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu benar-benar memerdekakan kita dari Taurat itu. Maksudnya bukan berarti Taurat ditiadakan, tetapi Taurat yang mengintervensi ataupun menghakimi dosa manusia itu telah dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus yang tertulis menjadi Allah yang hidup di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Paulus mengatakan di kitab Roma, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sangat penting kita memahami tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tentang fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami mengenai peranan dan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus adalah materai orang percaya. Roh Kudus adalah materai orang percaya atau tanda orang milik Kristus. Kalau Bapak Ibu sedang membuat surat perjanjian atau surat pernyataan, surat itu tidak akan menjadi sah, surat itu tidak akan memiliki legalitas kekuatan hukum jika tidak ada materai yang menguatkannya, tidak ada materai yang mengikatnya. Nah, Roh Kudus ini saya umpamakan sebagai materai yang mengikat setiap orang percaya, yang menjadi legalitas hukum setiap orang percaya, sehingga orang yang memiliki Roh Kudus itu menjadi milik dan kepunyaan Kristus, menjadi anak ataupun menjadi milik kepunyaan Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Paulus mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini mau saya katakan, roh Allah itu tidak hidup di luar orang percaya. Roh Allah itu tidak hidup di sekitar orang percaya, tetapi roh Allah itu benar-benar hidup di dalam orang percaya. Roh Allah itu benar-benar ada di dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Nah, itu hanya kita peroleh, itu hanya kita terima jika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerima Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, yang mati menebus dosa manusia, yang bangkit mengalahkan maut, dan yang naik ke surga menyediakan tempat. Kita mempercayai ini, kita meyakini ini, maka Roh Kudus itu akan datang kepada kita. Itu sebabnya saya katakan, tidak ada lagi hari Pentakosta kedua, tidak ada lagi hari Pentakosta ketiga. Yang ada adalah hari pertobatan, di mana setiap orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan menerima Roh Kudus, dia akan dihinggapi oleh Roh Kudus.
Nah, inilah yang mengikat orang percaya dengan kerajaan Allah. Inilah yang mengikat orang percaya dengan janji dan dengan harapan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya, maka dia menjadi milik Kristus. Yang menjadi perenungan kita dan yang menjadi persoalan bagi orang percaya begini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Ketika dia berkata bahwa dia beragama Kristen, tetapi segala yang dilakukan oleh hidupnya, segala yang dikerjakan oleh pemikiran dan tindakannya adalah kedagingan. Jadi ada dua ciri yang membedakan orang benar-benar milik Kristus atau tidak. Yang menjadi orang-orang yang dipilih Kristus atau tidak. Yang pertama adalah ketika dia hidup di dalam daging, maka dia bukan milik Kristus. Tetapi ketika orang hidup di dalam roh, maka dia menjadi milik Kristus. Nah, Bang Tahan, apa sih yang bisa membedakan itu? Apa sih yang bisa mengidentifikasi itu? Mana orang yang hidup menurut daging dan mana orang yang hidup menurut roh? Di ayat sebelumnya, di ayat 5-8 di kitab Roma 8 ini, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan demikian. Saya membacakan bagi Bapak Ibu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, salah satu contoh saya katakan, seharusnya hari Minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu ini kita beribadah. Hari Minggu ini roh kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang hidup di luar roh, yang hidup menurut daging, mereka akan mengambil kegiatan-kegiatan yang lain. Mereka akan berpikir tentang apa yang mereka lakukan hari ini. Mungkin memasak, mungkin belanja, mungkin membersihkan rumah dan lain sebagainya. Sehingga lupa kalau hari ini kita harus memuji Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh itu adalah pribadi yang menggerakkan kita untuk memuji memuliakan Tuhan, yang menggerakkan kita untuk bersaksi dan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam daging tidak akan berpikir tentang itu. Mereka yang hidup di dalam daging tidak akan berpikir tentang peribadatan, tidak akan berpikir tentang penyembahan, tidak akan berpikir tentang puji-pujian. Mereka akan berpikir menurut kehendak dan kemauan mereka, menurut kedagingan dan hasrat mereka. Lalu dikatakan lagi, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Nah, pada umumnya orang-orang yang hidup di dalam daging, mereka akan kehilangan damai sejahtera. Mereka akan cenderung menciptakan pertikaian. Mereka akan cenderung menjadi batu sandungan. Mereka akan cenderung membuat orang-orang di sekitar berpikir negatif terhadap apa yang dia lakukan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus adalah keberadaannya akan menjadi damai sejahtera. Keberadaannya akan menciptakan situasi yang kondusif. Keberadaannya akan menjadi solusi. Keberadaannya akan menjadi kedamaian. Ini salah satu yang harus kita pahami dan menjadi koreksi di dalam diri kita. Apakah diri kita itu adalah pribadi yang menjadi batu sandungan? Atau diri kita adalah pribadi yang membawa damai sejahtera? Jadi terlihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika ada orang percaya di gereja,
hobinya bikin rusuh, hobinya bikin masalah, hobinya membuat persoalan. Saya mau mengatakan, bukan menjas atau menghakimi. Mungkin bisa kita pertanyakan, apakah dia hidup di dalam roh atau tidak. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam roh, ketika hidup di dalam bergereja maupun berorganisasi, akan membawa damai sejahtera, akan membawa ketenangan, akan membawa solusi dan kebaikan. Nah, tergantung kita, apa posisi kita. Apakah kita hidup di dalam daging atau di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, tentulah kita benar-benar milik Kristus. Tentulah kita benar-benar sudah dimateraikan atau sudah dilegalitaskan menjadi pemilik kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk selalu hidup di dalam Roh Kudus. Kita selalu belajar untuk bertindak sesuai dengan kehendak Roh. Kita harus selalu belajar untuk melibatkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ketika kita memulai ataupun melangkah dan mengerjakan segala sesuatu. Yang ketiga, peranan penting Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah kemerdekaan orang percaya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana mungkin Roh Kudus adalah kemerdekaan orang percaya? Paulus mengatakan di ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita mau sedikit kembali ke awal tentang keberadaan kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Nah, setiap orang yang belum percaya kepada Yesus dan belum menerima Roh Kudus, maka orang tersebut akan hidup di bawah kendali dosa, akan diperbudak dosa, akan berhutang terhadap dosa. Apapun yang dia pikirkan hanyalah kejahatan. Dan orang itu akan diproyeksikan untuk masuk ke dalam kerajaan maut. Orang yang hidup di dalam dosa akan cenderung kehidupannya perbuatan dosa. Nah, orang inilah yang terikat, orang inilah yang tertawan, orang inilah yang terpenjara oleh pelanggaran-pelanggarannya, terpenjara oleh dosa-dosanya, terpenjara oleh perbuatan-perbuatan yang ketika dia di luar Kristus. Nah, ketika Roh Kudus kita terima, ketika Roh Kudus kita ambil menjadi milik kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan memerdekakan kita. Roh Kudus itu akan menjadi legalitas hukum kita bahwa kita tidak lagi milik dosa. Kita menjadi milik Allah, kita menjadi milik Kristus. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi umat kepunyaan Allah. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan? Inilah yang dimaksud Paulus. Sehingga Paulus berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Jadi ini harga mati. Orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang sudah memiliki Kristus. Dan tidak ada orang yang bisa mengatakan dia memiliki Roh Kudus tetapi menolak Kristus. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia memiliki Roh Allah tetapi tidak menuhankan Yesus. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Sebab ada aliran gereja tertentu, ada aliran denominasi tertentu yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan kecil, bukan bagian dari Allah Tritunggal, tetapi dia hanya manusia sempurna yang bisa melakukan mukjizat. Nah,
Dan ini tidak mungkin bisa menerima Roh Kudus ketika dia menolak ketuhanan Yesus. Tidak bisa. Nah, tetapi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan tentu akan menerima pribadi ketiga itu yang disebut Roh Kudus. Itu keterkaitan. Karena apa? Dari Bapa keluarnya Anak. Dari Bapa keluarnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah pribadi yang diberikan Yesus kepada kita ketika Yesus naik ke sorga. Inilah janji itu. Jadi janji itu bukan tentang kuasa. Janji itu bukan tentang bahasa roh. Janji itu bukan tentang nubuatan. Janji itu bukan tentang karunia kesembuhan. Tetapi janji itu adalah Allah itu sendiri. Ketika Yesus pergi naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita, tetapi dia memberikan roh penolong kepada kita yang disebut Parakletos itu. Jadi jangan pernah kita kurangi esensi ataupun keberadaan Roh Kudus hanya karena bahasa roh. Jadi jangan pernah kita kurangi esensi dan keberadaan Roh Kudus hanya karena karunia nubuatan. Roh Kudus tidak hanya berbicara bahasa roh. Roh Kudus tidak hanya berbicara karunia nubuatan. Roh Kudus tidak hanya berbicara tentang karunia kesembuhan. Roh Kudus adalah berbicara keberadaan yang menjadi legalitas ataupun materai orang percaya. Sehingga dengan adanya Roh Kudus, maka orang itu bebas, merdeka dari dosa. Nah, dikatakan lagi, tubuhmu mati karena dosa. Jadi dosa itu tidak berbicara tentang kehidupan. Dosa itu tidak berbicara tentang kemerdekaan. Tetapi dosa berbicara tentang kematian. Dosa berbicara tentang maut. Yang mampu memerdekakan kita, yang mampu membebaskan kita, yang mampu menebus kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Amin. Roh Kudus itulah tandanya. Dan Roh itu yang membenarkan kita. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam ilmu teologi ada namanya konsep pembenaran. Konsep pembenaran ini benar memang ketika Yesus mengampuni kita, ketika Yesus menebus kita. Tetapi tidak cukup di situ. Yesus memang sudah menebus semua umat manusia, sudah mengampuni semua umat manusia. Tetapi ada respon dari tindakan Yesus itu, kita mengimaninya. Nah, ketika kita mengimaninya, Roh Kudus itulah yang membenarkan kita. Roh Kudus itulah yang menjadi tanda kita sudah dibenarkan. Amin. Tanda kita sudah dibenarkan. Jadi bersyukurlah jika kita percaya kepada Yesus, sebab akan diberikan kemerdekaan kepada kita oleh Roh Kudus. Nah, ketika Bapak Ibu nanti saya katakan dipanggil Tuhan, maka yang menjadi tanda Bapak Ibu itu diselamatkan adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan itu membebaskan kita dari maut. Dan itu membebaskan kita dari kematian kekal. Dan itu membenarkan kita dari hukum Allah. Dan itu membenarkan kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jadi kita harus benar-benar percaya. Kita harus benar-benar memiliki Roh Kudus. Kita harus benar-benar hidup di dalam Roh Kudus. Jangan lagi hidup di dalam daging. Jangan lagi hidup di dalam kehendak sendiri. Tetapi hiduplah oleh Roh Kudus itu. Saudara, suatu di dalam acara-acara event maupun konser maupun acara pernikahan yang mewah. Nah, pada umumnya ada tanda ataupun ada pembelaan yang diberikan kepada orang-orang
agar bisa masuk untuk menonton sebuah pertandingan. Nah, itu yang disebut karcis, kupon, atau biasanya anak muda kalau nonton konser dikasih stempel di tangan ataupun di bagian tubuhnya. Nah, ketika itu ada, maka orang-orang akan diizinkan masuk melihat pertandingan. Ketika itu ada, maka orang-orang akan diizinkan masuk di dalam konser dan lain sebagainya. Di pernikahan juga demikian, ada pernikahan-pernikahan yang eksklusif. Misalnya pernikahan para artis, tidak bisa orang sembarangan masuk. Orang yang menerima undangan lah yang bisa masuk. Ketika undangan ada, kita datang dan memberikan undangan itu, maka kita akan bisa masuk. Nah, demikian juga Roh Kudus itu. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, ketika Roh Kudus hidup di dalam kita, maka itu tiket ke sorga. Maka itu materai, tanda bahwa kita adalah orang benar, orang yang percaya Yesus. Jadi jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Penting sekali Roh Kudus ini ada di dalam hati kita. Nah, di momen Pentakosta ini, mari cross check kehidupan kita, apakah kita benar-benar sudah menerima Roh Kudus atau tidak. Kalau beribadah saja kita malas, kalau berdoa memuji menyembah Tuhan saja kita malas, melayani Tuhan saja ogah-ogahan, saya mau mengatakan, pertanyakan, jangan-jangan kamu orang Kristen tetapi tidak menerima Roh Kudus. Yang ketiga, yang pertama tadi bahwa Roh Kudus adalah materai orang percaya. Yang kedua adalah Roh Kudus kemerdekaan orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus adalah kebangkitan orang percaya. Roh Kudus adalah kebangkitan orang percaya. Dikatakan di ayat yang ke-11, dan jika roh Dia, maksudnya roh Allah ataupun roh Yesus Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi begini, kebangkitan Yesus oleh Roh Allah itu adalah gambaran tentang kebangkitan setiap orang percaya. Jadi menarik sekali bahwa orang yang di luar Kristus tidak akan dibangkitkan oleh Roh Allah itu. Orang yang di luar Kristus itu tidak akan hidup dari tubuh yang fana ini. Tetapi mereka yang ada di dalam roh ketika mati, maka roh itu akan menghidupkannya kembali. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kematian orang percaya adalah langkah menuju kehidupan yang kekal. Amin. Kematian orang beriman adalah jalan menuju kehidupan yang sempurna. Kematian orang percaya adalah jalan menuju kehidupan yang abadi. Menarik sekali, ternyata Roh Kudus ini berperan penting di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh mengabaikannya, kita tidak boleh cuek terhadapnya, kita tidak boleh tidak menganggapnya. Kita harus benar-benar menghidupinya, kita harus benar-benar menerimanya di dalam kehidupan kita. Karena jika kita menerimanya, maka kita akan dimateraikan olehnya. Maka kita akan dimerdekakan dari dosa. Dan kita akan dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di hari Pentakosta ini, di sejarah yang telah terjadi 2000-an tahun yang lalu, akan menjadi sebuah momen kebangkitan kita, menjadi momen untuk move on dari keberdosaan kita. Kita harus mengandalkan roh itu. Kita harus benar-benar meyakini apakah kita memiliki roh atau tidak. Tidak harus Bapak Ibu berbahasa roh baru dikatakan Bapak Ibu punya roh. Tidak harus Bapak Ibu bernubuat
baru Bapak Ibu dikatakan memiliki roh. Tidak harus Bapak Ibu memiliki karunia kesembuhan, baru Bapak Ibu memiliki roh. Yang perlu kita perhatikan, apakah kita benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Jika kita benar-benar menerimanya, maka Roh Kudus itu sendiri secara otomatis akan diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu yang menjadi jaminan, sekalipun Bapak Ibu tidak bisa berbahasa roh, sekalipun Bapak Ibu tidak bisa bernubuat, sekalipun Bapak Ibu tidak memiliki karunia kesembuhan, tetapi Roh Kudus itu akan menjadi jaminan. Nah, hal yang paling harus kita perhatikan adalah ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, ini harus menjadi kepastian. Kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus bertolong-tolongan. Kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling hidup berdampingan sesama orang percaya. Apa gunanya bahasa roh? Apa gunanya karunia nubuatan? Apa gunanya karunia kesembuhan jika semua tidak memiliki kasih? Tetapi orang yang hidup di dalam kasih, tentulah ada Roh Kudus diam di dalam hati mereka. Sangat sedih jika orang hanya menitik beratkan tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Itu kekeliruan. Itu kekeliruan. Bukan kita menolak bahasa roh, tetapi bahasa roh yang tidak jelas itu, bahasa roh yang dipelajari itu, bahasa roh yang sama itu, bahasa roh yang aneh itu saya tidak percaya. Tetapi jika bahasa roh itu, seandainya ada orang beriman ataupun orang baptis ketika beribadah berbahasa roh, dan ada orang yang bertobat mendengarkannya, ada orang yang memuliakan Tuhan mendengarkannya, saya mau mengatakan itu bahasa roh. Tetapi jika menjadi batu sandungan, kita menjadi aneh dan bingung, saya mau mengatakan, apakah itu bahasa roh? Padahal sama-sama orang percaya. Menjadi perdebatan. Saudara, jika Bapak Ibu ingin berbahasa roh, saya mau mengatakan, yakini dulu kita punya roh atau tidak. Nah, ketika kita punya roh, tidak berbahasa roh juga tidak masalah. Tetapi kita hidup di dalam kasih. Nah, ini peranan penting Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, Roh Kudus adalah materai orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus adalah kemerdekaan orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus adalah kebangkitan orang percaya. Ketiga hal ini harus kita mengerti dan Roh Kudus harus kita miliki. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Ketika kami mengambil langkah percaya kepada Engkau, kami juga percaya Roh Kudus itu akan diam di dalam kehidupan kami. Roh Kudus itu akan menghidupi dan membebaskan, memateraikan kami sehingga kami memiliki kerajaan surga. Setiap umat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa, berikanlah mereka roh ketika mereka percaya. Dan ketika mereka percaya, biarlah mereka hidup di dalam roh itu. Bapa yang baik, hamba juga mau berdoa buat setiap umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka menyembuhkannya. Bagi mereka yang memiliki persoalan, hamba berdoa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka yang memberikan jalan keluar. Jika ada mereka yang mengalami kelemahan iman, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka membangkitkan
semangat mereka untuk tetap percaya kepada Engkau. Jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini ya Bapak, hamba berdoa kiranya Roh Kudus menghiburkan mereka, Roh Kudus menguatkan mereka, Roh Kudus menjawab setiap harapan-harapan mereka. Dan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya selalu dipenuhi oleh kuasa yang daripada Roh Kudus. Dan lawatlah umat-Mu, lawatlah jemaat-Mu lewat Roh Kudus itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni hamba-Mu jika di dalam berkata-kata ada banyak kekeliruan. Tetapi hamba percaya bahwa Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang, menyempurnakan segala sesuatu dari setiap kelemahan kami. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Hanya kami haturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.